Sekarang waktu berikutnya kita akan belajar terkait dengan prioritas masalah. Nah, prioritas masalah di sini di modul kalian itu akan ada prioritas masalah seperti ini. Nah, di sini. Nah, prioritas masalah itu ada beberapa langkah. Langkah-langkah dalam menyusun prioritas masalah itu dengan scoring. Jadi, scoringnya ada beberapa poin, yaitu terkait peran bidan, besarnya masalah, seriusnya masalah dilihat dari dampak bila masalah tidak diatasi, kedaruratan, tingkat kesulitan masalah untuk diatasi, perhatian masyarakat, program prioritas pemerintah, sumber daya manusia, sumber daya dana, tenaga, waktu, dan fasilitas. Scoring diberikan dengan memberikan nilai 1 kecil atau kurang, 2 cukup, 3 besar atau serius atau darurat, 4 besar sekali, serius sekali, atau sangat darurat. Contoh, peran bidan, masalah merupakan bidang garapan bidan. Contohnya tadi kan ada permasalahan terkait merokok dan gizi buruk. Nah, karena itu kan garapan bidan, itu kan bukan merokok, tetapi kan lebih ke gizi buruk. Berarti skor yang gizi buruk, misal, itu kita beri 4. Sedangkan yang merokok kita beri 2. Contoh misalnya seperti itu. Kemudian besarnya masalah, prevalensi atau besarnya persentase masalah. Jadi berapa banyak sih masalah itu yang timbul di suatu masyarakat? Kemudian seriusnya masalah dilihat dari dampak bila tidak diatasi. Misal nih, jika tidak diatasi, misal DBD, kalau tidak gizi buruk, jika tidak diatasi, anak itu nanti akan menjadi gizi kronis. Kalau gizi kronis, dia bisa loh meninggal. Beda kan ketika merokok, kalau merokok kan dia tidak langsung menuju ke kematian, tetapi kalau merokok kan ada beberapa tahapannya yang lama. Dia akan meninggal atau dia akan terkena kanker paru itu jika dalam jangka waktu rentangnya yang lama. Nah, itu nanti misalnya seperti itu yang rentangnya waktu lama, ketika dia sampai ke kematian, kita beri skor misalnya 1. Gizi buruk yang tidak segera diatasi, dia bisa loh menyebabkan gizi kronis. Kalau gizi kronis, dia bisa menyebabkan kecacatan, bahkan bisa sampai kematian. Kalau seperti itu, berarti kan itu serius. Kita kasih misalnya skornya 3. Nah, sebelum saya lanjutkan, memberikan skor pada masing-masing masalah itu adalah berdasarkan penilaian dari masing-masing individu. Jadi lebih ke subjektivitas. Karena kan persepsi orang akan berbeda-beda. Menurut saya kalau gizi buruk itu segera diatasi, tapi ada yang misalnya menurut orang lain merokok harus lebih disegerakan. Seperti itu misalnya. Kemudian kegawat daruratan. Kegawat daruratan itu sedekat apa sih dengan komplikasi yang bisa ditimbulkan? Tingkat kesulitan masalah untuk diatasi. Sulit nggak ini masalah diatasi? Misal, gizi buruk dengan merokok. Kalau merokok, itu kan susah ya diatasi karena berdasarkan perilaku. Tetapi, kalau kalau gizi buruk itu kan lebih mudah dalam artian karena kita memberikan makanan pemberi tambahan dan juga kita melakukan monitoring. Nah, itu nanti jika lebih mudah dilakukan itu dikasih skor 4. Mudah sekali. Mudah. Ini sulit. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke perhatian masyarakat. Suatu permasalahan di wilayah tidak akan bisa teratasi apabila tidak ada perhatian dari masyarakat. Kalau masyarakatnya cuek dengan gizi buruk, kita walaupun itu mudah diatasi, kita pantau tumbuh kembangnya, kita berikan MPASI-nya, pemberian makanan tambahannya,
Tapi kalau masyarakat tidak kooperatif akan susah. Contoh nih, si ibu punya anak yang gizi buruk. Kemudian kita sudah kasih makanan tambahan, tapi tidak diberikan si anak kepada si anak. Tetangganya juga cuek-cuek aja. Nah, itu kan akan susah. Nah, ini namanya perhatian masyarakat. Oh, perhatian masyarakat itu besar sekali dalam artian kita tahu di situ ada gizi buruk karena ada laporan dari tetangganya. Oh, berarti dia termasuk nomor kasih skor 4. Kemudian program prioritas pemerintah. Gizi buruk itu kan salah satu program prioritas pemerintah. Sehingga kita berikan nilai dia misalnya 4. Kemudian sumber manusianya. Ada nggak yang bisa untuk memantau, misalnya kadernya, terus sumber daya dana, ada nggak dana untuk memberikan makanan tambahan, misalnya kalau itu gizi buruk. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian kita masuk nih di sini. Nah, kita masuk di sini. Ini itu ada beberapa permasalahan. Kan tadi permasalahannya kan ada ini ya. Nah, permasalahannya ada sini. Di sini permasalahannya. Nah, permasalahannya di sini itu tadi merokok. Oh, merokok itu peran bidan bukan? Oh, bukan. Berarti kita kasih skor 1. Besar nggak, Mas? Besar nggak ini? Oh, ternyata 25%. Berarti dia dikasih misalnya skor cukup. Oh, dia serius nggak? Oh, ternyata tidak terlalu serius. Berarti kita kasih skor 2. Gawat nggak kalau tidak segera diatasi? Oh, ternyata dia tidak gawat. Kasih skor 2. Sulit nggak? Oh, dia sulit sekali karena merubah perilaku. Kemudian perhatian masyarakat. Oh, ternyata apa itu masyarakat banyak yang merokok, tetapi masyarakatnya cuek-cuek aja, malah pada banyak yang merokok di depan umum. Berarti kan perhatian masyarakat terhadap permasalahan merokok kan kurang. Jadi kita misalnya kasih 1. Ada nggak program pemerintah terkait dengan merokok? Itu kan ada. Berarti kita kasih nilai 3. Kita kasih nilai 3. Kemudian SDM-nya yang untuk yang untuk menangani ada nggak kadernya atau ada nggak keseliknya dari puskesmas untuk untuk menyelesaikan permasalahan terkait merokok? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kasih dia 2. Sumber dayanya dari tadi kan sumber daya itu ada sumber daya dana, kemudian ada tenaga, dan ada apalagi tadi beberapa ya. Nah, misalnya di sini sumber daya dananya nggak ada. Wong merokok itu kan kita hanya mungkin memerlukan penyuluhan ya, dan tidak ada alokasi dana hanya untuk menyuluh merokok. Kita misalnya dikasih sini 2. Nah, berarti total scoringnya itu kita sum di sini. Nah, kita sum 19. Kemudian yang menderita TB misalnya kita kasih nanti di ini saya contohkan aja ya, misalnya ya di sini misalnya 2, 3, 4. Oh, darurat sekali. Tingkat kesulitan sulit sekali karena kita berdasarkan perilaku kalau orang TBC itu. Perhatian masyarakat cenderung 3, misalnya ada program pemerintah 4, SDM-nya yang untuk mengatasi nggak ada. Sumber dananya ya cukup. Berarti ini kita total skorkan. Nah di sini 28. Misal nih, misalkan di sini totalnya sama dengan yang ini. Misal ini. Totalnya misalnya. Sehingga kita prioritaskan yang mana? Prioritaskan yang misalnya ini ini misalnya kita prioritaskan yang nomor 1, Bu, yang nomor 1 yang ini yang menderita TB atau yang ber-KB?
Berarti karena bidang garapan kita kan misalnya di sini 3 bidang garapan, karena itu bidang garapan 3. Kemudian ini misalnya, nih misalnya, ini kan sama nih. Nah, tapi yang jadi prioritas kita jangan yang TB, tetapi yang ber-KB dulu. Jadi ini di nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada skor yang sama, itu dilihat dia bidang garapan bidan atau bukan. Tapi kalau sesama bidang garapan bidan, yang mudah untuk diatasi dulu yang mana? Dilihat dari sini. Besarnya masalah yang lebih besar yang mana? Dilihat dari skornya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu